Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pledoi TV. Semoga para pemirsa semuanya hari ini diberi kesehatan, diberi kenikmatan yang lebih, maksudnya diberi kesejahteraan, tapi yang paling penting adalah semoga kita selalu diberikan rahmat dan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, hari ini kita kembali mengulik tentang Trans 7. Kalau kemarin itu ada perwakilan dari Trans 7 ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ini kalau tidak salah kemarin itu ada 4 mobil, dan situ dari Trans 7 diwakili oleh bukan manajemen, akan tetapi diwakili oleh direktur atau manajer, diwakili oleh manajer produksi. Kalau tidak salah nih ya, manajer produksi. Dia menyampaikan permintaan maaf dan sekaligus dia membuat perjanjian, yaitu dia akan men-take down unggahan yang kemarin itu sempat viral. Terus yang ketiga dia meminta maaf, dan yang keempat tidak akan mengulangi lagi. Apakah cukup? Tentu belum. Karena apa? Dari Lirboyo sendiri menghendaki yang meminta maaf yang datang itu adalah owner atau pimpinan paling tinggi di Trans 7, yaitu Bapak Khairil Tanjung. Nah ini lah, kalau yang datang hanya bukan bukan pimpinan atau pemilik ownernya, ini artinya kan juga belum selesai. Makanya dari pertemuan kemarin saya pikir ya belum final. Nah untuk itu kawan, kayaknya ini masih tetap terus berlanjut. Karena apa? Kemarin sudah dikatakan bahwa permintaan maaf itu belum cukup, karena dianggap ini unggahan itu sangat mencederai kalangan pesantren, sangat mencederai marwah pesantren, marwah kiai, marwah santri. Dan ini tidak cukup hanya meminta maaf begitu saja. Kalau kita meminta maaf itu pasti dimaafkan, karena kita orang muslim. Orang muslim itu diajarkan untuk saling harus selalu memberi maaf. Oke, tetap kita maafkan. Akan tetapi proses hukum ini akan tetap berjalan. Tuntutannya apa? Tuntutannya adalah Trans 7 ini meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin operasional Trans 7. Ya, kemarin sudah meminta kepada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, ini yang mengelola tentang perizinan operasional Trans 7, sehingga ini diminta untuk mencabut izin. Mungkinkah? Mungkin saja. Karena ini apa? Karena tayangan-tayangan yang disampaikan, yang ditayangkan oleh Trans 7 ini banyak sekali. Ini menurut evaluasi loh. Menurut evaluasi para ahli, evaluasi para pengamat, bahwa selama ini memang justru tayangan yang ditayangkan terutama di rubrik hasanah. Rubrik hasanah ini setelah dievaluasi memang isinya itu penyerangan-penyerangan terhadap orang NU, penyerangan-penyerangan terhadap kalangan Islam, kalangan pesantren. Ini yang sebenarnya yang tidak boleh. Nah, inilah yang masih sampai sekarang masih jadi ganjalan di kalangan pesantren.
Bahkan ada yang mengevaluasi, jadi sejak tahun 2014 ini tayangan-tayangan dari Trans 7 ini memang sangat sering ya, sangat mendiskreditkan kalangan pesantren. Ya mulai dari pesantren yang lain, ya terakhir ya ini di Lirboyo ini. Karena apa? Menurut evaluasi juga, ini yang evaluasi bukan saya, yang evaluasi para pakar. Ini apa namanya, seperti yang kita diskusikan kemarin, bahwa di internal dari Trans 7 ini sudah ada semacam misi, yaitu misi dari kalangan Islam Wahabi. Nah, seperti yang kita ceritakan kemarin, kalau sudah menyangkut masalah ajaran, nah ini kayaknya memang konsekuensinya ya harus diturunkan. Silakan apa namanya berargumentasi apa, tapi yang kalau hak ya, kewajiban seorang muslim itu meminta maaf, oke, sudah kita maafkan. Dan karena ini sudah menyangkut tayangan yang sangat fatal, ini ya otomatis maka tuntutan dari kalangan pesantren, terutama dari Himasal, Himpunan Santri Lirboyo, Himpunan Alumni Santri Lirboyo, ini menghendaki Trans 7 ini harus dicabut izinnya. Kalau tidak dicabut, ini masih kayaknya tidak ada rasa jera, karena ini seringkali, tidak hanya sekali ini saja, seringkali. Ini makanya konsekuensinya harus seperti itu. Bahkan kalau tidak salah hari ini masih banyak santri-santri, para santri ini yang berhutub ke Jakarta, yang di Trans 7 kemarin. Kalau kemarin sih itu dari Himasal, dari Himasal se-Jabodetabek. Nah, kali ini sudah merata seluruh Indonesia, bahkan akan tumpak blek ke Jakarta, terutama di kantor atau studio Trans 7. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya hanya satu. Pemerintah dalam hari ini KPI harus mencabut izin operasional dari apa namanya Trans 7 sendiri, sehingga tayangan-tayangan yang membuat gaduh di tanah air, yang membuat gaduh kalangan pesantren, yang sering mendiskreditkan kalangan pesantren ini biar berakhir. Karena kalau itu nanti tetap ini dibiarkan, ya tetap saja tayangan-tayangan itu dianggap kan sudah gampang lah selesainya. Minta maaf kan sudah selesai. Oke, kita maaf, minta maaf, kita maafkan. Akan tetapi untuk kali ini proses hukum harus tetap berjalan. Dan ini didukung oleh banyak elemen masyarakat. Nah inilah. Nah, makanya dari kalangan pesantren sendiri itu menghendaki satu-satunya ya harus apa namanya mencabut izin operasional Trans 7. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, tuh turunkan apa namanya Trans 7, izinnya dicabut, biar kantornya nanti ditempati untuk tempat soundnya dari soundnya Gus Ikdam. ini kan ini banyak sih itu apa namanya netizen itu tanggapannya kan macam-macam. Akan tetapi yang paling diharapkan oleh apa namanya netizen itu tentu tidak lain dan tidak bukan, pasti hanya satu, izinnya dicabut, izin operasionalnya dicabut. Kalau sudah begini kan ya rugi sebenarnya, tapi kan ya tidak tahu ini memang ada kesengajaan, artinya memang Trans 7 itu kemasukan kesusupan orang-orang Wahabi, atau memang Trans 7 ini ada apa namanya pemiliknya membawa misi Wahabi itu. Akan tetapi tayangan-tayangan yang di situ apa namanya di khasanah itu sangat merugikan, apalagi yang terakhir kan yang di Trans 7 official itu yang di program expose
unsensor. Nah, ini yaitu tadi, wah, yang membuat apa sakit hati para santri, para alumni Himasal itu apa namanya, gaya bahasa announcernya itu wah, sangat luar biasa. Itu sangat menyakitkan, sangat melecehkan. Nah, kalau seperti ini kan tidak elok kan itu. Makanya apalagi ini yang dikerjain Yai Sepuh. Yai Anwar Mansur itu sudah sepuh dan sudah dewan apa namanya, pengasuh Pondok Lirboyo. Nah, itu tadi, makanya salah satu jalan ya tetap endingnya pemerintah harus evaluasi ulang izin operasional dari Tarung Suci. Oke kawan, cuman itu yang kami sampaikan untuk pagi hari ini. Ini yang saya katakan kemarin, kalau ada jargon dari Pledoi TV itu ora kondang, ora tandang. Artinya apa? Setelah ini viral, ya akhirnya kan tandang itu dikerjain betul. Akhirnya apa? Efeknya seperti kasusnya Trans 7 ini sudah membuat heboh, ya harus ditandangi. Tandangi artinya izin operasional harus dicabut. Oke, jangan lupa, salam sehat, salam akal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.